Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal di Kota Purwokerto memang banyak tumbuh warung-warung kecil di pinggir jalan. Jadi ini fenomena warung-warung liar itu suatu kebiasaan ya. Jadi orang Purwokerto itu dengan mudahnya kalau ada tanah kosong di pinggir jalan, kemudian mereka akan membuat warung-warung yang ya sebenarnya warung-warung ilegal ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan pada tahun 1900 1000 ya 937-an itu sampai sekarang masih tampak gitu ya. Jadi yang jelas bahwa warung-warung kecil yang tumbuh di pinggir-pinggir jalan itu seringkali menunjukkan bahwa kota itu menjadi tidak indah ya, tidak asri itu ya, karena mereka kebanyakan memang membuat warung-warung itu seadanya itu ya. Jadi cukup ya mengotori pemandangan mata. Nah, jadi Sujiman Merta Dirjaganta Subrata melakukan pembongkaran warung-warung yang ada di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, termasuk yang paling dilakukan adalah sebelah selatan Masjid Purwokerto. Jadi warung-warung yang tampak kotor ya, apalagi di area alun-alun. Nah, sehingga warung itu dibongkar. Nah, kemudian di situ diganti dengan toko-toko ya. Jadi toko-toko itu misalnya dibangun dengan menggunakan kas masjid ya Purwokerto. Nah, kemudian penghasilannya juga ya mungkin bagi hasil ya antara penjual yang ada di situ dengan masjid ya. Jadi toko-toko itu adalah memang milik ya atau berada di kawasan masjid. Nah, begitu pula juga sebenarnya situasi tanah ya yang dipakai untuk masjid memang sangat terbatas ya, karena memang pada waktu itu tanahnya dipakai juga untuk membuat toko-toko ya di sebelah selatan masjid itu. Nah, begitu pula juga di sebelah utara. Kita melihat bahwa sebelah utara masjid pada masa itu juga menjadi kawasan ya toko-toko itu juga ya. Jadi toko memang di Purwokerto tampaknya berjejalan di pinggir jalan ya. Ada yang rapi, ada yang tidak rapi. Nah, sehingga ketika warung-warung itu dibongkar, maka ada warung-warung yang memang memenuhi syarat untuk diteruskan, tetapi ada juga yang memang harus dibongkar. Nah, jadi pembongkaran itu dilakukan dengan cara ya, jadi kabupaten itu memindahkan warung-warung itu dari lokasi yang ada sebelumnya. Jadi memang kasus seperti ini pun juga terjadi pada masa pemerintahan Bupati Marjoko gitu ya. Jadi misalnya warung-warung kecil ya, sebenarnya warung-warung tenda itu ya yang ada di trotoar Jalan Sudirman di sebelah selatan ya jalan maupun sebelah utara, yang semuanya warung-warung itu ada di trotoar ya. Itu rupa-rupanya berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi artinya lebih indah tempatnya ya. Jadi karena merasa bahwa warung-warung liar itu memang
kemudian dipindahkan ke kawasan ruang kosong ya di sebelah barat Kalideng misalnya. Nah ini adalah pada masa sekarang. Jadi pada masa lampau pun Suciman juga membereskan itu warung-warung yang tidak mengikuti syarat-syarat keindahan kota itu dipindahkan ke tempat lain, dan biasanya masyarakat cukup bandel ya untuk dipindahkan. Jadi rupa-rupanya memang tradisi membandel, tradisi membuat warung semaunya sendiri itu memang sudah terjadi sejak lama gitu. Jadi kalau mereka dipindahkan pun mereka biasanya juga menolak gitu ya. Nah, jadi karena mereka berpikir ya bahwa ya katakanlah berdagang itu dengan semuanya sendiri, meskipun kadang-kadang menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin. Jadi kebanyakan tanah yang kosong dianggap tidak berguna oleh para pedagang-pedagang itu, sehingga pedagang itu membuat warungnya sendiri, padahal itu bukan di tanahnya, tanpa izin. Ya tentu saja mengotori itu ya area di sekitarnya, dan itu adalah merupakan kebiasaan lama orang Purwokerto, di mana Bupati Banyumas menertibkan warung-warung yang tidak mengindahkan kebersihan dan juga keindahan lingkungan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.